Ketika kita berpikir bahwa kebakaran di Amerika bakal segera dihentikan saat USA mulai menggunakan semua sumber daya terbaik untuk memadamkan api. Namun hingga 12 Januari atau 5 hari sejak kebakaran pertama muncul, api hingga saat ini tak kunjung padam sepenuhnya. Sebaliknya, kebakaran makin meluas yang membuat lebih banyak warga di LA, California harus mengungsi. Melihat itu, bala bantuan dari negara lain pun dibutuhkan. Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya dibantu Meksiko saat tim pemadam kebakaran dari Meksiko baru-baru ini tiba di LA untuk membantu pasukan Amerika. Lantas seperti apakah kondisi USA saat ini? Kenapa api di LA sangat sulit dijinakan? Meskipun Amerika Serikat sudah menggunakan peralatan tercanggih mereka sekalipun, kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Siapa menyangka kota Los Angeles yang terletak di negara bagian California, Amerika Serikat, yang selama ini diketahui sebagai salah satu kota paling terkenal di dunia dengan industri hiburan global dan simbol kemewahan Amerika Serikat, dengan sekejap bisa lenyap saat serangan api yang maha dahsyat menghancurkan kota itu tanpa bisa dikendalikan oleh negara yang disebut sebagai negara adidaya tersebut. Yap, dimulai pada 7 Januari 2025 dengan titik awal terjadi di wilayah barat kota Laut Palisades dalam kurun waktu 4 hari. Kebakaran ini dengan cepat meluas, menghanguskan lebih dari 35.000 hektar lahan dan menghancurkan ribuan bangunan. Sampai saat ini memasuki hari kelima pada 12 Januari, laporan dari New York Times menjelaskan jika Palisades, Eugene, dan Hearst masih tak terkendalikan. 16 orang dilaporkan meninggal, 200.000 orang mengungsi, 10.000 bangunan hancur, termasuk seluruh lingkungan pemukiman. Kalau di total, setidaknya 35.000 hektar lahan telah terbakar dan terus bertambah. Di mana di luar itu, kurang lebih hampir 30% luas total kota Los Angeles. Dan jika dibandingkan dengan Gaza, maka luasnya hampir mirip. Karena Gaza memiliki luas 365 km persegi, yang setara dengan 36.500 hektar. Ya, kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini memang tak biasa. Bahkan banyak yang menyebut dengan istilah apokaliptik. Sebuah istilah menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan kehancuran besar atau akhir zaman. Lihatlah bagaimana matahari berubah warna dengan begitu menakutkan. Atau lihatlah gambar kota LA yang ditangkap dari bingkai satelit. Hingga gambar kehancuran kota-kota di sana yang kini telah berubah bak kota yang hancur akibat bom besar atau berada di medan perang. Oh, the fires are still burning, but just moments ago we had the smoke clear, and what we're seeing is just heart-wrenching. I mean, I've never seen anything like this. I've covered the earthquakes, I've covered every fire here in Los Angeles for the last 40 years, and I've never seen this type of devastation. Now, this is off of Sunset and Temescal Canyon and Pacific Palisades, and look at this. I mean, war zone. It looks like a war zone. It looks like it was bombed. Every single home in this area is lost. Berbagai upaya pun sejatinya telah dilakukan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Pemadam kebakaran yang ditunjang alat-alat canggih seperti teknologi canggih untuk menentukan titik api, heli tanking, hingga pesawat tanker yang membawa air serta pemadam api, serta pembentukan blokade untuk menghentikan perambatan api telah dilakukan. Namun sejauh ini, itu tak pernah benar-benar berhasil menghentikan api yang terus meluas. Sebaliknya, laporan dari Mirror bahkan menyebutkan jika ini bisa menjadi lebih besar dari sekarang, saat Badan Peramal Cuaca Amerika telah memperingatkan jutaan penduduk bahwa angin, kelembapan rendah, dan vegetasi kering dapat menyebabkan kebakaran yang lebih ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Angin Santa Ana yang berhembus sedang hingga kencang secara lokal akan mempengaruhi koridor angin Santa Ana pada hari Sabtu hingga Minggu, dan kembali lagi pada hari Senin hingga Rabu. Angin ini dikombinasikan dengan udara kering dan vegetasi kering, akan menjaga ancaman kebakaran dari area tersebut. Tulis laporan dari KTLA yang bersumber dari News Los Angeles. Melihat bagaimana Amerika masih kesulitan untuk menangani bencana alam kebakaran yang menghancurkan kota Los Angeles, meskipun sudah menggunakan alat-alat canggihnya sekalipun. Laporan terbaru menyebutkan, jika negeri Paman Sam itu harus mendapatkan bantuan dari Meksiko untuk bertarung menghadapi kebakaran yang tak terkendalikan tersebut. Dalam laporan dari Los Angeles Times, di situ ditunjukkan bahwa tim pemadam kebakaran dari Meksiko telah tiba di Los Angeles, dan Gubernur LA, Gavin Newsom, menyebut mereka Di situ dijelaskan bahwa 72 petugas pemadam kebakaran dari Meksiko telah tiba pada hari Sabtu untuk membantu memerangi kebakaran hutan yang dahsyat di LA. Sebelumnya, Kanada juga telah membantu Amerika dengan armada pesawat-pesawat canggihnya untuk memadamkan api. Sejauh ini sendiri, menurut laporan yang kami himpun, terdapat lebih dari 12.000 personel yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, anggota pasukan jaga, petugas patroli jalan raya, dan tim transportasi yang bekerja di garis depan dalam operasi pemadam kebakaran. Namun sejauh ini kebakaran diperkirakan belum akan bisa dihentikan jika melihat prediksi cuaca yang menyebut bahwa kebakaran yang lebih ekstrim bisa saja terjadi, terlebih apabila angin Santa Ana tak berhenti.
Amerika punya armada kebakaran terbesar di dunia. Ada alasan yang seharusnya membuat Amerika percaya diri untuk mengatasi kebakaran hutan. Tapi sepertinya, kebakaran di LA kali ini berbeda dari yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebagai informasi, petugas pemadam kebakaran di California, Amerika, melawan kebakaran bersejarah itu dari langit menggunakan berbagai pesawat efektif dan khusus yang menyiramkan air dan bahan penghambat api ke Los Angeles. Di antaranya menggunakan pesawat-pesawat taktis, pesawat tanker udara, dan helikopter. Semuanya memiliki peran dan kemampuan khusus, dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memerangi kebakaran yang telah berkobar sejak Selasa. Menurut situs web Call Fire, Amerika memiliki lebih dari 60 pesawat dan helikopter. Jumlah itu menjadikannya armada peralatan pemadam kebakaran udara milik departemen terbesar di dunia. Armada itu beroperasi dari 14 lapangan udara dan 11 pangkalan helikopter di seluruh negara bagian, yang dapat menjangkau sebagian besar titik kebakaran dalam waktu sekitar 20 menit. Namun sekali lagi, bencana ini benar-benar jauh dari kata biasa, yang membuat kecanggihan teknologi yang dibanggakan Amerika seolah tak berdaya di mata kobaran api di Los Angeles. Sekarang lihatlah salah satu momen bagaimana sebuah armada membawa ribuan galon air untuk memadamkan salah satu titik kecil kobaran api di Palisade. Update hari ini. Ini adalah update kondisi yang kami dapatkan pada 12 Januari soal seperti apa sejauh ini kondisi penanganan kebakaran di LA. Menurut laporan dari LA COFG, Departemen Kebakaran di kota Los Angeles dari beberapa titik besar kebakaran di LA, Eaton Fire dan juga Palisade Fire, jadi dua tempat yang sangat sulit untuk dikendalikan. Jika di Hertz, pengendalian kebakaran sudah mencapai 76%, Kenneth sudah mencapai 90% dan Lydia sudah 100%. Maka, Palisade dan Eaton nampak tak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Inilah yang jadi masalah besar di USA saat ini, di mana di sisi lain juga membuktikan bahwa secanggih apapun teknologi yang dimiliki, jika alam berkehendak lain, kita hanya berharap alam bisa bermurah hati. Maksud Mimin, di sini LA tengah berharap serangan angin Santa Ana bisa berhenti, sehingga kobaran api tak semakin meluas ke area lain. Melihat beberapa hal yang telah kita jelaskan, bencana kebakaran yang melanda Los Angeles menjadi pengingat betapa rapuhnya kita di hadapan alam. Meskipun Amerika Serikat memiliki teknologi dan armada pemadam kebakaran terbesar di dunia, kekuatan alam seperti angin Santa Ana menunjukkan bahwa manusia tidak selalu dapat mengendalikannya. Di sisi lain, di tengah krisis ini, solidaritas internasional seperti bantuan dari Meksiko dan Kanada membuktikan bahwa bencana global membutuhkan kerjasama lintas batas. So, semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dunia untuk lebih serius menangani dampak perubahan iklim. Karena seperti yang kita lihat di Los Angeles, alam selalu memiliki cara untuk mengingatkan kita akan pentingnya harmoni dengan lingkungan.